Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Bapak Jan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki dari kelompok 4. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai topologi yang sudah kelompok kami buat, yang bernama topologi gabungan jaringan wireless 4 zona. Baik, sebelum masuk ke penjelasan yang nanti disampaikan oleh teman-teman saya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Rifki, kemudian ada Denisius, kemudian juga ada Edwin, ada Sriyanti, dan terakhir Muhammad Furqon. Perkenalkan, nama saya Edwin Minatalawa. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel adalah jenis jaringan komputer yang menghubungkan perangkat satu sama lain tanpa menggunakan kabel fisik, melainkan melalui gelombang radio, infrared, atau frekuensi tertentu untuk mengirim data. Berikut adalah gambar topologi yang kita bahas. Yang pertama itu ada server, cloud, modem, router, dan switch. Dan device-nya ada 4 tuh. Oke, selanjutnya alur koneksi jaringan, ada internet, modem, router utama, router cabang 1 dan 2, switch, dan PC. Selanjutnya router berperan sebagai pengatur jalur lalu lintas data antar jaringan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Furqon. Saya melanjutkan penjelasan yang sebelumnya oleh rekan saya. Slide selanjutnya itu ada penjelasan yang kita pakai, itu ada topologi, terdiri dari beberapa perangkat sebagai perangkat jaringan, yang dimana ada cloud sebagai koneksi internetnya, kemudian DSL modem sebagai penghubung ke router utama, kemudian router utama terhubung ke dua router lainnya. Terus juga masing-masing router terhubung ke switch. Kemudian setiap switch itu mendistribusikan jaringan ke PC klien. Selanjutnya ada fungsi setiap perangkat, yang dimana ada cloud yaitu sumber internetnya, DSL modem yaitu penghubung internet ke router, kemudian router pembagi jaringan antar subnet, ada switch yang distribusi jaringan ke klien, kemudian ada PC and user untuk akses jaringannya. Selanjutnya ada detail arsitektur jaringannya. Topologi pada gambar yang kita bahas sebelumnya merupakan jaringan terstruktur yang menghubungkan beberapa subnet. Internet masuk melalui cloud dan diteruskan ke DSL modem. Kemudian router utama itu menjadi pusat routingnya untuk kedua subnet. Router cabang membagi jaringan ke switch dan PC. Dan terakhir yaitu setiap PC berada di jalur distribusi yang berbeda. Oke, di sini saya akan melanjutkan bahasan materi dari rekan saya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Sriyanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang kenapa menggunakan switch. Yang pertama itu switch bekerja pada layer 2 OSI. Terus yang kedua menghubungkan perangkat dalam satu jaringan lokal atau LAN. Yang ketiga memiliki kemampuan filtering MAC address agar komunikasi lebih efisien. Terus yang keempat itu mengurangi terjadinya collision dibandingkan hop. Terus yang selanjutnya itu keamanan dan firewall. Nah, agar jaringan aman dari trafik bahaya, kita menggunakan ACL pada router untuk filtering akses. Terus yang kedua itu block port yang tidak diperlukan, misal telnet atau FTP. Terus yang ketiga itu menggunakan hanya protokol aman seperti SSH atau HTTPS. Yang terakhir itu terapkan segmentasi VLAN jika jaringan diperbesar. Nah, yang selanjutnya itu tentang testing dan troubleshooting. Nah, untuk memastikan jaringan berjalan, tes koneksi menggunakan perintah, kita menggunakan ping 192.168.2.10. Untuk tracernya itu kita menggunakan 192.168.3.11. Nah, jika koneksi gagal, cek IP address dan subnet masknya, terus gateway tiap PC-nya, dan routing pada router utama. Terima kasih. Nah, sekarang kita tiba saatnya untuk melakukan konfigurasi topologi yang sudah
kelompok kami buat. Asik nih, seru nih bahasanya nih. Nah, di sini saya mempunyai beberapa komponen. Yang pertama itu ada server pastinya kan. Server 1. Kemudian ada upload. Nah, cloud di sini. Cloud. Lalu ada modem. DBSL modem. Oh, ini sini. DBSL modem. Kemudian ada router. Di sini kita mempunyai 2 buah router, teman-teman. Lalu ada 4 switch. Switch 1, 3, 4. Dan yang terakhir itu ada mesin. Nah, berikut komponen dari topologi yang sudah kelompok kami buat. Selanjutnya konfigurasi ini akan dilakukan oleh rekan saya, yaitu Denisius. Denisius, silakan. Oke, kita konfigurasi ya. Nah, yang pertama kita atur dulu kabelnya menggunakan kabel straight. Seperti biasa, kayak gitu aja diulang-ulang. Nanti kita bakal tambah port di ini router ya, buat nambahin kabel. Tambah portnya dulu karena di sini bebas sih. Saya pakai PT router NM1CFE. Nama kita offline dulu ya. CFE kita tambahin portnya. Ini kita nyalain lagi. Oke. Sini kita pakai kabel cross. Oh iya, lupa. Kita main portnya dulu yang ini. Ya tadi tambahin X, open dulu. Kalau ini tambahin 2 buat ke router yang bawah sama ke modem. Yang lain lagi. Sambungin lagi ke router 6 ke sini kita pakai kabel straight 7 ke port 1 H kita pakai ini port 6 mode bebas. Ini ada modem 4, modem 5 juga bebas. Saya pakai modem 4. Ini kan masih merah-merah, kita mulai konfigurasikan di bagian router 0 ke CLE. Kita 0 dulu, enable
tadi sesuai dengan arahan kabelnya ya, ada FA 0/0. Kita bikin server gitu. Pertama kita sebelum itu namain dulu nih DCP dulu. Di sini itu per gedung ya, gedung baru. Terus network service-nya dulu titik 1.0. Nyambung ke default. Tujuan kita untuk PC DCP server 1. Default. Satu default. Ini DNS-nya. Dan kita exit enter word. Nah kita bikin lagi ya untuk yang kabel kedua. Terus bikin DCP gedung B. Seterusnya bikin juga kayak gini, nanti kan router 0 ini udah beres, nanti lanjut ke router 2 router 1 kayak gini aja gitu, untuk bikin IP-nya. Tadi lupa dipasang. Kita buat lagi tempat ulang. IP DHCP.
ini udah, saatnya kita coba masukin ini 191.3.1. Oke, kita satu-satu dulu ya. Ini tadi berapa? 1.1 sekarang kita hubungkan ke DHCP. Isi DHCP. Nah, masuk ke bagian router ke router FA60. Mana kita bikin IP-nya dulu ya. 192.168 di sini bebas isi 900. Saya pakai 10.1. Sini juga sama kan dari FA0 juga ya. FA0 tadi 10.1. Sekarang 10.2. Sih berapa ini udah tersambung. Lanjut kita ke cloud, kita cek DSL nya mode 4 ke Ethernet 6. Coba kita lihat di sini Ethernet 6, di sini mode 4 tuh. Kalau yang benar kita add aja, add. Ini udah hampir selesai ya. Kita masukin servernya tadi 20 ya, kita bikin 30. Oke, coba kita kirim pesan dari PC sini ke PC gua. Progress file. Jangan sekali, 2 kali. Sukses. Sudah bisa dibilang udah di penghujung lah ya dari penjelasan tadi mengenai topologinya, konfigurasinya, penjelasannya yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman saya. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya, topologi jaringan ini memperlihatkan pembagian koneksi internet ke beberapa subnet melalui router utama yang terhubung kedua router cabang dan switch sebagai distribusi QPC. Penggunaan IP terstruktur dan routing statis memastikan komunikasi antar jaringan berjalan stabil. Sedangkan switch membantu mengurangi tabrakan data pada LAN. Keamanan jaringan dapat ditingkatkan dengan firewall atau ACL, dan keberhasilan koneksi dapat dibuktikan melalui pengujian seperti ping dan trace. Nah, mungkin cukup sekian video yang dibuat oleh saya dan rekan-rekan saya. Mudah-mudahan apa yang tadi telah disampaikan oleh teman-teman saya dapat dipahami dengan baik. Saya mewakili teman-teman saya mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Semoga apa yang tadi disampaikan dapat sengaja dapat ilmunya lah, kayak gitu. Mungkin cukup sekian.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.